Oke, baik. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya Puja, dan rekan saya ada Putri, ada Aris, dan Bisma, dan juga Adi Surya. Selanjutnya, berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan di sebelumnya, kami memaparkan teori belajar ini berdasarkan kasus-kasus yang telah kami buat dan kami jabarkan hasil kasus-kasus tersebut. Yang pertama, bisa dilihat di sini ada kasus pertama. Oke. Selanjutnya, eh, hasil dari pembahasan kasus pertama itu ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Oke, jawaban dari kelompok kami, peserta didik berhasil menyelesaikan soal tanpa melihat urutan karena telah memahami konsep dasar mencari nilai rata-rata melalui bimbingan awal guru. Dikarenakan guru menerapkan teknik scaffolding atau memberikan bantuan pada tahap awal pembelajaran, lalu mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri. Selanjutnya, kasus-kasus 2 akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Bisma. Untuk Bisma, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kasus pertama, pertanyaan kedua. Yang dimana pertanyaannya yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari hasil diskusi kelompok kami, didapatkan hasil bahwasanya prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme Vygotsky yang menyatakan bahwa apa yang dapat dilakukan anak secara bersamaan hari ini dapat dilakukan secara sendiri besok hari ataupun di kemudian hari. Kemudian dalam hal ini peserta didik sudah mengerti alur dari urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal berdasarkan pengalaman yang ia miliki ataupun berdasarkan ingatan yang sebelumnya sudah pernah dia lakukan. Nah, pengalaman tersebut digunakan untuk memberikan dan memahami informasi atau urutan langkah-langkah. Mungkin sekian untuk pertanyaan kedua. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada kasus yang kedua. Eh, Mungkin bisa dibaca. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jawabannya. Untuk kasus kedua, pertanyaan yang pertama. Jadi, setelah kami berdiskusi, kami menemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dari kasus tersebut. Yang pertama, penggunaan materi pembelajaran yang konkret. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui permainan edukatif. Dan yang ketiga, menggunakan visualisasi. Next. Oke, yang keempat, pendekatan berbasis masalah. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua. Dan saran yang terakhir adalah kesabaran dan pujian. Untuk pertanyaan dari kasus yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kami menyarankan saran-saran tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Berikut beberapa teori yang dapat berkaitan dengan saran tersebut, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan teori Piaget tentang tahapan perkembangan kognitif untuk penggunaan materi pembelajaran yang konkret. Yang kedua itu kita gunakan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget untuk pembelajaran melalui permainan edukatif. Yang ketiga, menggunakan visualisasi, di mana kita bisa menggunakan teori belajar konstekstual. Kemudian yang keempat, pendekatan berbasis masalah dengan menggunakan teori belajar kognitivisme.
Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua. Yang keenam, teori motivasi untuk kesabaran dan pujian. Nah, dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, eh, kasus dari Rina tersebut dapat membangun dasar yang kuat untuk pemahaman konsep matematika pada peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Terima kasih untuk kasus 3 di mana di sini terdapat beberapa kasus Pak Made yang mengajar di salah satu wilayah, kemudian menerapkan dengan metode dengan makanan dan tempat-tempat di Bali. Mungkin kita akan lanjut di pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah kesesuaian yang keputusan yang diambil oleh Made. Menurut kami di sini untuk pertanyaan 1, keputusan yang diambil Made sudah tepat dan sesuai dikarenakan Made menggunakan prinsip kesesuaian atau relevansi dengan lingkungan peserta didik berdasarkan etnik, budaya, atau kulturan, dan status sosial, sehingga peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, prinsip yang digunakan oleh Made menurut kami sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana peserta didik dapat menginterpretasikan ke dalam pikiran hanya pada konteks pengalaman dan pikirannya saja. Selain itu, teori salah satu konsep dasar pendekatannya yaitu adanya interaksi sosial individu dengan lingkungan selaras dengan hal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.